masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun berada di malam hari ini. Senang sekali karena anugerah Tuhan kita dapat berjumpa lagi dalam renungan malam untuk hari ini, hari Senin, tanggal 13 Desember tahun 2021. Baik saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon Roh Kudus bekerja dalam pemberitaan firman Tuhan sehingga menjadi berkat buat kita semua, menjadi kekuatan iman buat kita dan menambah kasih dan cinta kita kepada Tuhan, ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sampaikanlah firman-Mu bagi kami Tuhan. Biar kami dituntun hidup di dalam kebenaran Tuhan. Urapilah dan pakai hamba-Mu untuk dapat memaparkan firman-Mu ini menjadi berkat bagi semua saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini, dan juga Tuhan mampukan kami melakukannya. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, baik saudara-saudara, kita lanjutkan lagi pembahasan, ya. Mengenai ketekunan. Ada 13 macam ketekunan. Dan yang sudah kita bahas adalah 10 ketekunan, ya. Berarti malam ini kita membahas ketekunan yang ke-11, ya, saudara sekalian. Oke. Yang pertama, tekun dalam doa. Yang kedua, tekun dalam pengajaran firman Tuhan.
Yang ketiga, tekun dalam beribadah. Yang keempat, tekun dalam iman. Yang kelima, tekun dalam berbuat baik. Yang keenam, tekun menanggung segala penderitaan dan kesukaran hidup. Yang ketujuh, tekun dalam berharap kepada Yesus. Yang kedelapan, tekun dalam membaca Alkitab. Yang kesembilan, tekun melakukan perintah-perintah Allah. Yang kesepuluh, tekun menantikan Yesus. Dan yang kesebelas adalah tekun dalam perlombaan rohani. Oke ya, kita akan teruskan ketekunan ke-11 ini karena masih belum selesai dibahas. Oke, kita lihat ayatnya. Ibrani pasal 12, saudara sekalian. Ibrani pasal 12 ayat 1. Saya akan bacakan, begini firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun. Perhatikan. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan apa, saudara? Yang diwajibkan bagi kita? Itulah perlombaan rohani. Kalau perlombaan jasmani, seperti perlombaan lari, perlombaan dalam pertandingan-pertandingan olahraga, jelas kita sudah tidak mampu melakukannya ya. Apalagi usia kita yang sudah di atas 50, 60, 70. Gak mampu lagi saudara-saudara bertanding dalam pertandingan-pertandingan olahraga itu. Itu pertandingan jasmani. Tapi saudara-saudara, pertandingan rohani atau perlombaan rohani itu berlangsung seumur hidup. Dan berlaku untuk semua umur. Dan mau tidak mau kita sedang dimasukkan oleh Tuhan dalam perlombaan rohani itu. Karena itu dikatakan di sini perlombaan itu diwajibkan bagi kita. Jadi setiap orang percaya kepada Tuhan, setiap orang di dalam Yesus itu wajib mengikuti perlombaan rohani. Mau tidak mau. Suka tidak suka, siap tidak siap, senang tidak senang. Saudara dan saya harus masuk dalam perlombaan rohani. Jadi kalau begitu kita ini sedang berlomba. Ya. Berlomba secara rohani. Berlomba apa? Berlomba untuk mencapai kekudusan yang Tuhan inginkan. Ayo, kita berlomba, saudara. Berlomba untuk menyenangkan hati Tuhan. Terus, berlomba untuk mengasihi Tuhan. Ayo, saudara-saudara, kita tingkatkan kasih kita. Kita berlomba nih dalam mencintai Tuhan. Sampai Tuhan senang terhadap kita karena betul-betul kita mencintai Tuhan. Ya. Terus kita berlomba dalam berkarya buat Tuhan. Kita berlomba dengan apa yang bisa kita perbuat untuk Tuhan. Yang menyukakan hati Tuhan. Saudara sekalian. Nah, itu perlombaan rohani. Tapi ingat saudara-saudara, kalau dalam pertandingan jasmani, pertandingan olahraga ya, kalau orang menang tuh jadi sombong bukan? Waduh, merasa diri hebat, sombong, angkuh, jadi besar kepala, merasa diri paling hebat, dan orang lain semua di belakang. Atau ada unsur menganggap rendah orang lain. Nah, itu dalam pertandingan jasmani, saudara sekalian. Tapi dalam pertandingan rohani lain sama sekali, saudara. Kita berlomba. Walaupun kita sudah mencapai sasaran, saudara, tidak membuat kita jadi sombong. Kenapa? Karena kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Biarpun kita berprestasi hebat di dalam Tuhan, itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan kita, saudara-saudara. Beda ya. Jadi beda dengan perlombaan jasmani atau perlombaan dalam dunia olahraga.
Saudara dan saya saat ini sedang mengikuti perlombaan rohani yang tujuannya justru bukan untuk kebanggaan kita, bukan untuk kemuliaan kita, bukan untuk kita menjadi sombong, bukan supaya kita dipuji orang, tidak sama sekali, tapi supaya Tuhan disukakan oleh kita. Ayo kita berlomba. Berlomba apa? Berlomba menyukakan hati Tuhan. Ayo saudara-saudara, ya kita berlomba. Berlomba untuk bikin Tuhan senang kepada kita. Gitu. Berlomba untuk kita lakukan firman Tuhan. Berlomba untuk kita hidup kudus. Berlomba untuk kita lebih berkenan kepada Tuhan, lebih benar. Ya, itu loh saudara-saudara. Bagaimana, siap Bapak Ibu? Yuk kita berlomba. Nah, sadarkah saudara-saudara? Saat ini perlombaan itu sedang kita jalankan, saudara-saudara. Nah, sayangnya banyak orang Kristen tidak sadar kalau dia sedang berlomba. Berlomba dalam hal rohani. Makanya banyak orang Kristen yang santai-santai dalam kerohanian, ya. Bermalas-malasan di dalam kerohanian. Membiarkan dirinya tidak bergairah dalam berkarya bagi Tuhan. Banyak orang Kristen kurang memperhatikan jam-jam doa. Banyak orang Kristen mengabaikan firman Tuhan. Jarang mempelajarinya, bahkan mungkin tidak pernah mempelajarinya. Saudara-saudara, orang seperti ini pasti kalah. Nggak akan mungkin berhasil mencapai sasaran. Sungguh, saudara-saudara. Berapa banyak orang Kristen kurang peduli kepada Tuhan. Kurang memperhatikan firman Tuhan, kurang memperhatikan apa yang Tuhan mau. Ya, berapa banyak orang Kristen tidak mengasihi Tuhan. Ke gereja sih, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Dan dibiarkan begitu terus. Ya, terus begitu, seperti itu. Nah, orang Kristen seperti itu dipastikan dia kalah. Dia nggak akan bisa menang dalam perlombaan rohani yang sedang dijalaninya, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, seperti orang berlomba. Ayo, kita harus bergairah dan berlomba dengan apa? Sekuat tenaga, saudara. Seperti orang berlomba lari 100 meter. Waduh, itu sekuat tenaga, saudara-saudara. Dia berusaha paling cepat dan berhasil mencapai finish paling depan. Begitu. Jadi seluruh kekuatannya dikerahkan. Seluruh kemampuannya dikerahkan, saudara-saudara. Itu orang yang bertanding itu seperti itu. Nah, demikian juga saudara, dalam pertandingan rohani. Seluruh kemampuan kita, seluruh kekuatan kita kerahkan. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya segala daya upaya kita kerahkan semua untuk Tuhan. Talenta-talenta yang Tuhan beri buat kita kerahkan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu bisa apa untuk Tuhan? Nah, kerahkan seluruh tenaga saudara untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Rasul Paulus, saudara-saudara, ayo. Dia mengerahkan segala kekuatannya untuk Tuhan. Kenapa? Paulus sadar dia sedang berlomba. Berlomba dengan orang-orang percaya yang lain. Dengan rasul-rasul yang lain. Apa yang dilombakan? Berlomba untuk mencapai hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya saudara-saudara, tidak ada istilah lelah buat Rasul Paulus bekerja buat Tuhan. Karena dia sadar dia sedang berlomba. Mana ada saudara orang berlomba, istirahat dulu ya. Cuma 2 menit dah, istirahat. Ya, saudara, kalah orang seperti itu. Nggak akan bisa jadi juara. Ya. Orang berlomba tuh saudara-saudara. Mati-matian, all out.
sekuat tenaga, sebisa mungkin dikerahkan semuanya supaya jadi juara. Demikian juga secara rohani, saudara-saudara. Gak mengenal hujan, gak mengenal panas, gak mengenal dingin. Giat terus untuk Tuhan. Itu orang berlomba, saudara. Nah, saudara, kalau hujan saja saudara kalah, ya, lalu tidak berani datang beribadah kepada Tuhan, tidak berani melaksanakan tugas yang datang dari Tuhan, saudara, bagaimana saudara-saudara bisa menang dalam perlombaan rohani ini? Oleh mendung aja kalah, ya, saudara-saudara. Gitu. Jangankan oleh hujan, oleh mendung aja kalah, saudara. Udah takut pilek, takut sakit dan sebagainya. Ya, saudara. Kalau kita seperti itu, saudara, kita nggak akan menang dalam perlombaan rohani yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu, jangan kalah dong oleh hujan, jangan kalah oleh oleh awan mendung, ya, oleh awan gelap atau oleh mendung. Jangan kalah, giat dalam pekerjaan Tuhan. Kalau sudah waktunya beribadah, beribadah. Kalau sudah waktunya melayani Tuhan, layani Tuhan. Maju terus, saudara-saudara. Ya. Dan pokoknya apa saja yang Bapak Ibu bisa kerjakan buat Tuhan, kerjakan. Mau tahu saudara ciri orang berlomba seperti apa? Yuk kita lihat ya. Ini. Kita buka dalam 2 Korintus pasal pasal 11 ya. Ayat 23. Nah, ini nih saudara. Ini ciri orang yang sedang berlomba. Saya bacakan bagi saudara. 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Ini kata Paulus ya. Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan di sana pelayan Kristus, di sini pelayan Kristus, Paulus mengatakan aku lebih lagi. Jadi artinya dia lebih giat dari pelayan-pelayan Kristus yang lain. Kenapa? Nah, Paulus sadar dia sedang berlomba. Kalau dia bersantai-santai, dia kalah dalam perlombaan itu, saudara-saudara. Ya. Bapak Ibu, mau sampai kapan bersantai-santai di dalam Tuhan? Bermalas-malasan, Bapak Ibu pasti kalah. Ayo maju, saudara. Ingat ya, Tuhan Yesus berkata apa? Yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Orang terkemudian akan menjadi terdahulu. Kenapa bisa begitu? Karena yang terdahulu, yang lebih dulu percaya Tuhan, itu mengalami kemunduran atau mandek. Disusul oleh orang yang baru bertobat. Makanya jangan kaget, saudara. Orang baru 2 tahun, 3 tahun di dalam Tuhan, tapi sudah dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Dia lari. Tidak berjalan santai. Lari dalam tanda kutip karena dia sadar dia sedang berlomba. Baru 2 tahun, 3 tahun di dalam Tuhan, imannya jauh lebih hebat daripada orang yang udah 40 tahun di dalam Tuhan. Orang yang sudah 40 tahun di dalam Tuhan itu dikalahkan oleh orang yang baru bertobat 2-3 tahun. Itu bakal terjadi dan sudah terjadi. Nah, jangan sampai saudara-saudara yang sudah lama di dalam Tuhan tersusul oleh orang baru, oleh pendatang baru, saudara sekalian. Ayo, jangan mau kalah. Lihat anak-anak muda zaman sekarang, saudara. Aduh, ada yang dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Mereka sadar walaupun masih muda, tapi mereka sadar mereka sedang berlomba. Jadi mereka berlari sekencang mungkin, berlari dalam tanda kutip. Karena mereka tahu mereka sedang berlomba. Dan orang-orang yang sudah lama di dalam Tuhan, mereka kalahkan. Pengorbanan mereka jauh lebih hebat daripada orang Kristen yang sudah lama. Pelayanan mereka lebih hebat dibandingkan dengan orang Kristen yang sudah lama. Ya, iman mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang Kristen yang sudah lama. Saudara-saudara, sungguh kecintaan mereka kepada Yesus jauh lebih hebat dibandingkan dengan orang Kristen yang sudah lama. Itu namanya saudara orang Kristen tersebut yang sudah lama kalah oleh pendatang baru. Tuhan Yesus sudah katakan itu. Nah, saudara sadarkah akan hal itu? Ayo jangan kalah dong sama pendatang baru. Kita harus terus pokoknya sebelum kita mati, itu artinya kita sedang ada dalam perlombaan. Berlari terus, saudara. Jangan pernah mundur. Berlari terus. Jangan berhenti. Baru berhenti kalau nafas kita berhenti pula.
Begitu kita hembuskan nafas terakhir, baru kita berhenti dalam perlombaan rohani. Karena kita sudah berpindah tempat ketemu Tuhan di sana. Tapi selama kita masih di dunia ini, teruslah berlomba, teruslah berlari, teruslah bekerja keras. Kenapa saudara-saudara? Orang yang mencapai sasaran, dia dapat pahala, dapat mahkota, dapat harta surgawi yang sangat luar biasa. Dan itu adalah bentuk penghargaan dari Tuhan untuk kita. Oke ya, itulah Paulus. Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Terus perhatikan. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Bukan karena kejahatan loh Paulus masuk penjara. Tidak, justru karena dia memberitakan Injil. Dia ditangkap, digebukin, di penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 bulan. Kita baca terus sampai ayat 28 ya. Berikutnya. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Bayangkan saudara-saudara. Waduh, penderitanya hebat. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Terus ayat 28 perhatikan baik-baik. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Hebat. Rasul Paulus itu hebat. Sudah. Pengorbanannya luar biasa. Dahsyat, saudara. Waduh. Kenapa ya dia rela seperti ini? Dia sadar dia sedang berlomba dan dia tidak mau kalah oleh siapapun. Dalam hal mencintai Tuhan. Dalam hal menyenangkan Tuhan. Dalam hal melayani Tuhan. Dia tidak mau kalah oleh siapapun. Dalam hal berbuat kasih. Dalam hal berkorban bagi Tuhan. Hebat saudara-saudara. Waduh. Coba saudara baca tadi nanti di rumah ya. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Coba bandingkan dengan pengorbanan kita, saudara. Kita harus akui ya, pengorbanan kita tuh nggak ada seujung kukunya pengorbanan Paulus. Kecil kita ini, saudara. Ya. Tapi saudara, pengorbanan kita baru sedikit saja, itu udah sombong. Kita merasa lebih hebat dari orang lain. Kita sudah merasa diri lebih benar dari orang lain. Kita sudah merasa diri kita sudah nyenengin Tuhan. Ya, saudara jangan cepat puas. Dalam menyenangkan hati Tuhan, jangan cepat puas. Kita sudah menyenangkan hati Tuhan, bagus, puji Tuhan. Tapi teruskan, lagi, dan lagi, saudara-saudara. Bapak Ibu sudah berprestasi secara rohani, puji Tuhan. Tapi jangan berhenti, lagi, dan lagi. Bapak Ibu sudah mendapatkan jiwa 1 orang, 2 orang, puji Tuhan. Tapi jangan berhenti, cari lagi, terus cari lagi. Sebanyak mungkin. Kenapa? Kita sedang berlomba. Ya. Saudara sekalian mungkin sudah melayani dan sudah ada hasilnya. Jangan berpuas diri. Terus lagi. Sampai Tuhan datang. Atau sampai kita mengembuskan nafas yang terakhir. Ada lagunya kan? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan katanya. Ya, dan lain sebagainya. Dan seterusnya. Saya lupa share lagu itu. Tapi lagu itu bagus sekali saudara-saudara ya. Mendorong kita jangan lelah. Apa ada di antara saudara yang merasa lelah? Atau mulai merasa bosan dalam pelayanan? Atau ada di antara saudara yang merasa putus asa dalam pelayanan karena banyaknya penderitaan, banyaknya hal-hal yang tidak mengenakan? Ingat saudara-saudara, jangan berhenti, kita sedang bertanding. Orang bertanding itu kan banyak halangannya, banyak rintangannya. Maju terus. Banyak maju terus dan jangan berhenti. Ingat tadi itu saudara, Ibrani 12 ayat 1. Kalimat pertama mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksi apa saudara ini?
Nah, saksi ini adalah saksi iman yang nama-namanya tercantum dalam Ibrani pasal 11. Gitu loh. Jadi Ibrani 11 ayat 1 sampai terakhir itu bersambung ke Ibrani 12 ayat 1. Lihat judul Ibrani 11 ayat 1 di atasnya, saksi iman. Nah, ini kita nih punya banyak saksi iman. Nah, saksi iman itu kiranya menjadi contoh dan teladan bagi kita untuk kita maju di dalam perlombaan rohani, karena saksi iman juga mereka sudah menang dalam perlombaan rohani. Karena mereka pun masuk dalam perlombaan rohani itu, saudara-saudara. Coba ada siapa saja sih, saudara-saudara? Saksi iman itu, kalau saudara lihat Ibrani pasal 11, ada Habel, saudara ya. Kemudian ada Henokh. Kemudian berikutnya ada Nuh. Ya, nanti sudah bisa baca itu dalam Ibrani pasal 11. Berikutnya ada Abraham. Lalu berikutnya ada Ishak, ada Yakub. Berikutnya saya lihat lagi ada siapa ini, saudara-saudara. Ada Yusuf, tuh, saudara sekalian, ya. Siapa lagi nih? Ada Rahab, ya, saudara sekalian. Dan lain sebagainya. Nanti saudara baca sendiri dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai seterusnya. Di sana ada banyak saksi iman. Ya. Nah, saksi iman itu kiranya menjadi contoh dan teladan bagi kita untuk kita juga bisa seperti mereka. Mereka bisa, masa kita nggak bisa? Hanya bedanya mereka hidup zaman dulu, kita hidup zaman sekarang, saudara-saudara. Ya, termasuk Paulus salah satu contohnya. Paulus bisa, kita juga bisa, saudara. Asal mau. Nah, kita nih seringkali bukan nggak bisa, tapi nggak mau nyoba, nggak mau berkorban, nggak mau nyangkal diri, nggak mau berusaha. Kita nih terlalu banyak malas, jadi nggak jadi apa-apa. Dalam dunia sekuler saja, saudara, orang kaya raya itu dulunya mereka nggak punya apa-apa. Ya, kebanyakan orang yang kaya raya yang jadi konglomerat, sudah dulunya nggak punya apa-apa. Tapi kenapa mereka bisa jadi konglomerat? Karena mereka saudara tekun, bekerja, rajin, tidak pernah malas. Sudah tahu ya, Jack Ma, salah seorang konglomerat, saudara sekalian, dari China ya. Dulunya orang nggak punya, orang miskin, saudara-saudara, terlunta-lunta. Tapi sekarang jadi konglomerat, salah satu konglomerat di dunia, saudara. Sukses luar biasa. Kenapa? Tekun, Bapak. Gak pernah malas. Nah, dalam dunia rohani juga sama. Saudara dan saya nggak boleh malas. Kalau kita malas, kita nggak jadi apa-apa. Kita nggak jadi apa-apa. Paulus, kenapa dia bisa hebat seperti itu? Tuhan angkat dia jadi rasul karena rajin. Kalau Paulus malas, Tuhan nggak akan angkat dia jadi rasul. Gak mungkin. Sungguh, saudara-saudara. Saudara dan saya juga, kalau kita malas dalam rohani, kita nggak akan jadi apa-apa. Sampai mati tetap aja, saudara. Jadi jemaat biasa istilahnya. Saudara dan saya, kita semua jangan mau jadi jemaat biasa. Kita harus jadi jemaat yang berbuat sesuatu bagi Tuhan. Disesuaikan dengan talenta dan karunia roh yang saudara punya. Kalau saudara mau rajin, Roh Kudus akan bantu saudara. Dan saudara akan menjadi orang-orang yang sukses di dalam perlombaan rohani. Saya juga pengen sukses secara rohani di dalam perlombaan rohani ini. Ayo Bapak Ibu, kita berlomba yuk. Kita berlomba. Berlomba bukan untuk kesombongan. Ya, bukan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan nanti kalau kita dipakai Tuhan, oh saya nih hebat. Orang lain tuh apa? Aku nih. Keliru, saudara. Tuhan gak mau kita seperti itu. Perlombaan rohani itu bukan itu tujuannya. Perlombaan rohani itu untuk kemuliaan Tuhan. Ayo saudara-saudara.
Saudara sudah mengerjakan sesuatu untuk Tuhan sejauh mana? Ya, ayo tambah lagi. Mungkin orang lain lebih jauh dari saudara. Ayo kejar. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Jangan mau kalah saudara-saudara dengan pendatang-pendatang baru. Jangan mau kalah dengan orang-orang Kristen yang hidupnya luar biasa, hidupnya benar, hidupnya dipakai Tuhan. Saudara juga bisa. Begitu. Lihat orang Kristen, seorang yang diurapi Tuhan luar biasa. Saudara juga bisa, asal saudara mau. Jangan sampai saudara cuma melihat kiri kanan, teman, rekan, sahabat saudara udah jadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Nah saudara nggak jadi apa-apa. Ya. Jangan gitu dong saudara. Ayo, maju, 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 dan maju. Banyak orang Kristen saudara-saudara yang nggak mau maju. Dari dulu, sekarang, dan selamanya di situ terus. Mau sampai kapan saudara-saudara seperti itu? Ya. Dulu saya ingat saudara-saudara, dalam Komsel seringkali ada jemaat yang kasih pesan sponsor. Apa pesan sponsornya? Pak, saya jangan disuruh doa ya, nggak bisa doa. Kalau saudara terus begitu mau sampai kapan? Dan kapan majunya saudara-saudara? Ayo maju. Kalau Bapak Ibu terus seperti itu, 5 tahun juga ya begitu lagi. 10 tahun kemudian ya begitu lagi. Pesan sponsornya sama. Saya jangan disuruh doa ya, nggak bisa. Saudara berapa tahun jadi anak Tuhan, berapa tahun jadi Kristen, masa disuruh doa aja saudara takut? Maju dong dalam Tuhan. Mau sampai kapan saudara seperti itu? Maju terus. Maju terus. Bapak Ibu akan menjadi sesuatu dan akan dipakai Tuhan luar biasa. Itu kemuliaan nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu rajin dan mau berusaha. Roh Kudus nanti tolong. Dari pihak Tuhan, Tuhan pasti tolong. Tapi dari pihak kita harus rajin, saudara. Nggak bisa dari pihak Tuhan melulu. Tuhan juga tunggu bagian kita lakukan. Jadi ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita rajin, sungguh-sungguh, serius, mau maju, mau menyangkal diri, mau berlomba dalam perlombaan iman dengan sungguh. Nah, nanti Roh Kudus tolong kita. Saudara akan menjadi seseorang yang pasti berprestasi di dalam rohani. Nama Tuhan dimuliakan. Jadikan diri saudara pembawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jadikan diri kita saudara membawa orang-orang yang berdosa bertobat datang kepada Tuhan. Jadikan diri kita saudara menjadi orang-orang yang menjangkau orang-orang yang tadinya harus binasa menjadi diselamatkan. Ya, jadikan diri kita saudara membuat orang lain mendapatkan berkat. Ya. Jadikan diri kita saudara menjadi terang. Menjadi tangannya Kristus menjangkau jiwa-jiwa. Menjangkau orang-orang yang perlu ditolong. Dulu ada lagu mengatakan, jadilah tangannya Yesus terulur untuk menolong. Nah, Tuhan akan jadikan saudara kaki tangannya Yesus. Kalau kita giat dalam perlombaan rohani. Tuhan memberkati kita. Ya, saudara-saudara. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengar. Mampukan kami melakukannya. Sadarkan kami Tuhan bahwa kami saat ini sedang berlomba di dalam perlombaan rohani. Mampukan kami untuk melakukannya. Oh Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Roh Kudus mampukan kami. Memberkati semua saudara-saudara yang sudah mengikuti renungan malam ini dimanapun mereka berada. Biar mereka kuat di dalam Tuhan. Sampai nafas terakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Itulah saudara-saudara renungan malam kita hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi semua saudara. Maju terus dalam Tuhan ya. Bapak Ibu saudara-saudara. Maju terus. Sampai Tuhan datang. Atau sampai nafas kita yang terakhir. Kita jumpa lagi besok 5:30 dalam doa pagi. Saya berharap Bapak Ibu lebih giat di dalam Tuhan. Ingat, kita sedang
berlomba, saudara-saudara, di dalam perlombaan rohani. Nggak boleh mas, ya. Baik, saya mohon diri. Terima kasih untuk semua saudara-saudara yang sudah mengikuti renungan malam hari ini. Dan mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, tapi semua saja tanpa terkecuali. Saya ucapkan terima kasih. Dan pesan-pesan saudara di Facebook ini, mohon maaf saya tidak bisa membalas satu persatu, saking banyaknya. Jadi secara global saja, saya ucapkan terima kasih untuk doa-doa saudara, pesan-pesan saudara, ya, untuk dukungan saudara. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Ayo kita maju di dalam Tuhan sampai kita ketemu Tuhan dan sampai kita masuk di dalam kekekalan. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa saudara-saudara, kita harus takut akan Tuhan. Shalom.